Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Yang pertama, teori komunikasi. Proses akuntansi itu sendiri adalah komunikasi informal dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif pula. Komunikasi informasi tersebut berupa informasi bisnis yang harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Menurut Gibson et al. Tahun 1995, mengatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata Latin komunis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan penerima. Jadi, komunikasi dalam arti luas adalah proses bagaimana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Menurut Robbins, komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pengukuran emosional, yang keempat informasi. Fungsi terakhir yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenal dan menilai alternatif-alternatif pilihan. Selanjutnya, model komunikasi. Rogers dan Kincaid mengajukan model pemusatan komunikasi yang menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan melalui suatu pemrosesan informasi. Tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan, tapi model tersebut tidak mempunyai awal dan akhir, hanya yang saling mendefinisikan di antara partisipan yang memberikan makna pada keseluruhan. Selanjutnya, satu model komunikasi. Model ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama sumber komunikasi, yang kedua pengkodean, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penguraian, yang keenam penerimaan, dan yang ketujuh umpan balik. Hal-hal yang mendasari dalam komunikasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi, dibutuhkan adanya suatu pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Konsep-konsep tersebut akan ditinjau secara khusus untuk melihat pola arus dari komunikasi, membandingkan jaringan komunikasi formal dan informal, menggambarkan pentingnya komunikasi nonverbal, memperhatikan bagaimana individu memiliki saluran komunikasi, dan menghilangkan penghalang utama dalam komunikasi yang efektif. Selanjutnya, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada pada atasan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk mengantarkan suatu pesan. Studi akademik tentang gerak tubuh disebut juga dengan kinetika yang merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Tetapi studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularitas dan bukannya dukungan penemuan riset. Selanjutnya, penghalang komunikasi efektif. Beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, bahasa. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan ini adalah banyaknya tingkatan dalam suatu struktur organisasi. Semakin banyaknya tingkatan vertikal dan hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan untuk penyaringan. Selanjutnya, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, sumber. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu kredibilitas sumber, kesamaan antara penerima dan sumber, kredibilitas sumber. Secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Efektivitas biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disarankan oleh sumber, akan tetapi kredibilitas sumber merupakan suatu karakteristik dari sumber bagaimana dipandang oleh penerima. Selanjutnya, pesan. Barlow mengidentifikasi 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi isi, organisasi atau struktur, kode, perlakuan, elemen-elemen pesan. Elemen-elemen pesan itu sendiri adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, statistika, tabel, dan grafik lainnya. Selanjutnya, saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebutkan informasi. Scrum tahun 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama, panca indera yang dipengaruhi. Yang kedua, peluang untuk umpan balik. Yang ketiga, besarnya kendali penerima. Yang keempat, jenis pengkodean pesan. Yang kelima, kekuatan multiplikasi
implikatif. Yang keenam, pelestarian pesan. Selanjutnya, penerima. Ketika menganalisis suatu komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang, demografis, dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor tersebut, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide di antara individu dan jaringan sosial dan atau organisasi formal. Kurangnya umpan balik adalah penyebab utama dari masalah efektivitas komunikasi. Selanjutnya, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama, penghalang komunikasi antar pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya mereka. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender sering kali menjadi penghalang dari komunikasi lisan. Selanjutnya, komunikasi yang benar secara politik. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pembendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan secara politik. Tetapi ada sisi buruk dari ketepatan politik. Ketepatan ini menyusutkan pembendaharaan kata yang menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor-faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi meningkat. Seorang penulis telah mengidentifikasikan 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.